Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas likuidasi perusahaan dan pemeriksaan pajak. Ketika Sobat IKAPI menjalankan bisnis tidak selalu berjalan mulus dan memakan waktu yang lama. Masalah yang dihadapi pengusaha dalam proses ini sangat banyak dan dapat menghalangi mereka dari usaha kecil dan perusahaan besar. Bisnis yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu membutuhkan manajemen yang lebih kompleks daripada kepemilikan perseorangan. Tentu persaingan semakin ketat dan persoalan semakin rumit. Tidak jarang perusahaan memutuskan untuk bubar atau dilikuidasi karena berbagai alasan. Alasan umum perusahaan bangkrut termasuk kerugian berturut-turut, perampingan bisnis, penurunan penjualan yang signifikan, dan utang. Bahkan, manajemen perusahaan dapat mengambil berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah di atas selain pembubaran atau likuidasi. Namun, pembubaran atau likuidasi merupakan pilihan terakhir jika tidak ada hasil yang diperoleh. Mengenal likuidasi perusahaan. Perusahaan likuidasi didasarkan pada 9 hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang meliputi keputusan RUPS, penghentian masa pendirian, keputusan pengadilan, pembatalan pilot, dan pembiayaan pilot. Termasuk harta pilot yang tidak cukup untuk kepilotan, pencabutan izin usaha, permohonan dari kejaksaan, cacat hukum dalam akta pendirian, dan ketidakmungkinan kelanjutan perusahaan. Dalam likuidasi, salah satu caranya adalah dengan membagi kekayaan hasil likuidasi terlebih dahulu kepada para kreditur, kemudian kepada para pemegang saham jika ada. Aset perusahaan biasanya dijual melalui mekanisme lelang. Kewajiban perpajakan saat likuidasi perusahaan. Wajib pajak perusahaan maupun badan juga mempunyai kewajiban perpajakan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya dengan situasi perpajakan likuidasi perusahaan. Ada proses yang lebih panjang untuk berbagai kewajiban perpajakan yang perlu dilakukan, seperti halnya pendaftaran, laporan, dan juga pembuatan NPWP. Demikian juga pada proses pembubaran atau likuidasi suatu perseroan yang merupakan entitas kena pajak. Sebelum berhenti menjadi wajib pajak badan, ada juga kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi. Pembayaran kewajiban perpajakan. Seperti sebelumnya sudah disebutkan, di dalam proses likuidasi wajib pajak pada umumnya gagal bayar kepada kreditur mereka. Kaitannya dengan likuidasi melalui aset perusahaan yang dijual atau dilelang, kreditur akan memulihkan kewajiban wajib pajak. Salah satu kreditur yang memungut kewajiban wajib pajak berupa kewajiban perpajakan ialah negara. Dikarenakan adanya keistimewaan tersebut, maka seharusnya hasil dari lelang barang-barang wajib pajak terlebih dahulu dimanfaatkan untuk melunasi kewajiban perpajakan. Hak yang mendahului kewajiban perpajakan tersebut meliputi biaya pemungutan pajak, kewajiban perpajakan, dan juga sanksi administrasi. Hak penolakan pertama berkaitan dengan kewajiban pajak yang didahulukan dari seluruh hak penolakan pertama lainnya yang memiliki beberapa pengecualian, seperti biaya penyimpanan barang yang bersangkutan, biaya prosedural yang muncul dari pemerintah untuk menjual barang bergerak dan maupun barang tidak bergerak, biaya hukum yang tidak timbul hanya dari penjualan serta penyelesaian perkebunan. Ini berarti apabila wajib pajak melikuidasi atau membubarkan perusahaan, maka yang menjadi prioritas utama ialah pelunasan kewajiban pajak. Pemeriksaan wajib pajak dilakukan secara berkala oleh KPP terkait dengan pembubaran atau likuidasi perusahaan, walaupun hanya sedikit informasi yang tertera di dalam Surat Edaran Dirjen Nomor SE15 PJ 2018. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan bagi semua jenis pajak yang dilakukan melalui kunjungan lapangan dengan tujuan memverifikasi kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakan. Lalu bagaimana pengaturan mekanisme dan kedudukan pajak dalam proses penutupan perusahaan? Temukan jawabannya di webinar IKAPI, likuidasi perusahaan dan pemeriksaan pajak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI.